Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya ya. Di sini sekarang saya akan berbagi tutorial yaitu tentang mining ya, mining koin di internet ya. Baru-baru ini memang Bitcoin itu sedang bagus-bagusnya harganya, sehingga banyak orang yang mencari peruntungan mengais koin di internet ya. Satu Bitcoin itu sekitar 8 juta ya saat video ini dibuat, dan mungkin akan naik terus. Dan sebenarnya masih banyak koin-koin yang lain yang sebenarnya para penambang itu bisa tambang ya. Ada Ethereum, kemudian ada banyak sekali sebenarnya ya, dengan harga yang variasi. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial yang sebenarnya jangan sekali-sekali teman-teman coba ya. Ini mungkin eksperimen ya, eksperimen saya yaitu mining koin ya dengan cara brutal, mungkin bisa dikatakan gitu ya. Yang pertama, di sini saya sudah memiliki VGA ya, VGA dari Asus, tipenya itu RX 550 ya, dari kubu merah ya. Karena istilahnya kan kalau AMD itu kubu merah, kalau hijau itu kubu hijau itu disebut dengan Nvidia ya. Harga yang saya beli ya di bulan Maret ya, karena saya belinya itu bekas, itu harganya tinggi ya, termasuk tinggi, itu sekitar 1,3 juta ya. Resikonya saya coba nanti ini mati VGA-nya, serapopo ayo, nggak apa-apa, ini demi kepuasan para miners yang ingin menambang dengan cara yang lebih brutal ya. Kemudian di sini saya memiliki PCI Riser ya. PCI Riser ini saya beli cukup murah ya, sekitar 25.000. ini bekas, kayaknya bekas para mining. Kemudian ini ya kabelnya. Nah, yang jadi masalah itu teman-teman, pasti yang sudah bergelut di dunia mining udah paham betul ya, kalau kabel riser ini, kalau yang model SATA ini hati-hati, bahwasanya ini leleh ya. Nah, ini saya sudah mencoba sekitar 1 malam ya, itu saya hidupkan 21 malam, ini sudah leleh, ini kelihatan sudah bengkok-bengkok. Nah, kabel SATA ini maksimalnya hanya 25 watt teman-teman ya. Itu pun kalau kondisi kabelnya itu waras. Kalau waras itu dalam artian kok kabelnya memang bagus banget ya, murni tembaga. Kalau kayak gini biasanya saya yakin ini tidak murni tembaga, dan ini mungkin campuran yang aneh-aneh. Kabelnya juga kecil. Nah, ini paling maksimal hanya 10 watt aja, makanya ini langsung leleh. Nah, kemudian teman-teman kalau menambang ya, itu pastikan TDP dari VGA itu teman-teman tahu, atau power maksimalnya yang bisa dilampaui oleh VGA ini. Nah, kebetulan untuk VGA RX 5500 ini ya, itu TDP-nya itu maksimalnya 50 watt. Nah, kalau racernya itu menggunakan tegangan 12 volt ya, berarti dia butuh sekitar 5 watt, 5 ampere ya, mohon 5 ampere ya. Tegangannya kan 12, sama dengan, supaya hasilnya 60 watt berapa? Berarti kan 5, 12 dikali 5 berarti 5, butuh 5 ampere, karena 12 kali 5 itu sekitar 60. Jadi cari amannya adalah cari kabel yang mampu mengalirkan arus 5 ampere. Kemudian selanjutnya untuk apa namanya, power supply. Nah, power supply ini karena ini hanya cuma menggunakan satu VGA, dan kita tahu dayanya itu hanya sekitar berapa itu, 50-an watt ya, termasuk yang lain-lainnya belum saya hitung ya. Itu saya menggunakan sudah bekas saya, ini sudah bekas, mereknya kayak gini lagi ya. Ini tertulis itu untuk tegangan 12 volt itu bisa ngangkut 20 ampere. Oke, kita ambil aja separuhnya ya, bisa ngangkat 10 ampere, atau mungkin dengan satu VGA udah cukup ya, jangan ditambahi lagi.
Kalau tambahin lagi bisa ajur ini apa power supply-nya. Nah, kita akan mencoba ya, karena ini kabelnya sudah tidak, tak jamin ini kabelnya sudah kasaran karo orang Jawa itu wes ora waras lah. Ini kabelnya sudah kaku-kaku ya. Saya memang sengaja belinya bekas untuk membuat konten ini ya, bagi teman-teman yang gila mining ya, yang pengen cara mining cara barbar. Nah, kita ajari ya. Tapi ya kowe resiko mati alatmu ya aja muni-muni karo aku gitu ya. Nah, ini kabelnya kecil kayak gini teman-teman. Nah, intinya bahwa kabel riser ini dari kabel yang ini tadi yang kemungkinan bisa terbakar dan bisa merusak VGA, kita ganti dengan kabel listrik teman-teman. Nah, makanya kan ini kan makanya judulnya cara mining cara barbar, mining cara barbar ya. Nah, kabelnya kayak yang ini loh, ngerti. Ini SNI, pastikan cari kabel SNI ya, 2 dikali 1,5 mm ya. Kemudian ini berapa ini, 1,2 kV atau dia bisa mampu mengalirkan arus sampai berapa ini, 1200 watt ya. Nah, ini hanya menggeprek atau hanya menarik daya 5 ampere. Yes, gampang ini. Kemungkinan bisa kuat ya. Oke, kita akan coba. Yang pertama, jelas kita akan membongkar kabelnya dulu. Nah, jadi karena teman-teman ini kita nekat tapi terukur. Nah, itu loh maksudnya cara barbar tapi ada ilmunya. Nah, ilmunya tadi arus ya. Oke, yang pertama kita akan bongkar kabel nih. Nggak cara nih mocok bongkar kabel ya, kita kandani ya serap apa. Nah, sing jelas tok siapke cutter. Aja ngasih kabel iki tok krikiti ya, krikiti ra. Nah, kabel ini saya beli itu per meternya sekitar 12.000 teman-teman. Jadi saya beli berapa? 2 meter jadi 24.000. Nah, kok mahal ya, namanya kabelnya standar SNI ya. Lebih baik buat sendiri seperti itu daripada teman-teman beli soket yang percabangan ya, molek ke 6 pin 8 pin ya. Jangan sekali sekali teman-teman main di molek ya, karena kalau di molek itu ya sama dayanya sekitar maksimal 25 watt ya. Iki carane belah seperti ini. Nah, pastikan kabelnya jangan terlalu panjang ya teman-teman. Nah, kenapa kok beli model seperti ini, karena jauh lebih murah. Oke, terus
Kalau kayak gini kabelnya udah mantap ini. Nah, kabelnya kan mantap kan, gede banget. Tidak seperti yang bawaan Molek, bro. Nah, ini yang kabel bawaan, ini yang kabel saya beli. Sudah ukurannya udah beda dan tebel banget tembaganya. Itu yang kita cari ya, ketebalan tembaga itu penting banget. Kalau teman-teman main di mining ya. Jadi VGA yang saya beli itu bisa mengalirkan sampai berapa, 25 watt sampai 50 watt, itu kabel itu leleh ya. Kita akan langsung sambungan ke sini ya teman-teman, kita solder ya. Makanya kan cara barbar, kita nggak pakai soket. Toko soket larang mas bro. Oke. Wes mau nenggo poros dulur kabeh kita gawe ke carane sing cara paling ekstrim ya. Ini yang solder sama solder atraktor ya. Nah guys, bolong lur, sing mburi sisan, sing mburi we. Oke, nah kita akan pasang seperti ini. Nah, kita cari di manakah alur yang plus dan mana yang minus. Yang ini berarti yang bawah ini. Nah, yang ini berarti plus ya teman-teman. Berarti ini kita akan kasih kabel warna biru. Oke. Coba perhatikan teman-teman, ini kabel gede banget ya, masih rasa dem bolongannya. Oke, kita harus cari akal. Nah, ini nggak bisa cari akal, harus dilubangi besar lagi ya. Hanya di sini cara barbar tapi terukur ya. Bisa pakai kur ini. Untuk kabel kegedean. Mungkin lebih barbar lagi. Nah, akan solder sini ya.
ngene dulu saiki dulu sakit-sakit dan itu bersenang-senang kemudian ya Mbak alhamdulillah. Wah seandainya urip buah kok. Nah iya digawe Gusti Allah lho Mbak. Ini enggak Mbak tapi yang terbaik bagi Allah kan kuwi keberaya. Iya lho. Untuk nang aku wis tuwa Mbak Dia tak turun. Tak terus lho Mbak. Ini yo ora ada karo Mas Joko. Wis tak ini. Saya selamat sudah kabari pripun. Kita gawe apa ngono. Nah ini saya tetap gunakan multimeter ya untuk memastikan bahwa jalur yang saya pasang itu tidak salah. Oke ya. Dipastikan teman-teman jangan terlalu yakin kalau belum diukur ya. Ini jalur 12 volt. Nah, pastikan ini bahwa jalur 12 volt. Nah, oke ya, gerak ya. Kemudian di bawah sini bahwa saya masang itu di jalur ground. Apa nggak nyambung? Oke. Nah, saya khawatirnya nanti saya salah jalur ya. Oke, ini saya harus hati-hati, saya akan melepas solderan lagi, ternyata saya nyoldernya keliru. Harus mengecek apakah ketiga jalur ini itu nyambung ya teman-teman. Kalau nyambung ya kita ya berarti ini dan ini itu nyambung. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, daripada
Oke, sekarang groundingnya ini ternyata salah ya teman-teman, bukan di sini karena ini jalurnya beda-beda lagi. Saya melepas dulu. Ternyata bukan di sini. Karena ini groundnya itu ada 3. Oke, kita akan coba. Jadi groundingnya ini agak sensitif supaya nanti saya tidak salah. Oke, baik, 1 2 3 ini harus saya gabung. Jadi saat nggak ada ini ternyata lepas ya yang tengah. Oke, kita akan solder detik nih supaya tengahnya juga ikut nyambung. Nah, sudah jadi teman-teman. Berarti ini harusnya ground. Mantap. Terus ini plus. Oke, nah sudah teman-teman. Sekarang kita akan pasang ke PSU atau power supply ya. Power supply-nya kita akan bongkar. Oke, kita akan bersihkan ya. Inilah cara brutal. Sebenarnya bagus lagi nanti PCB-nya itu ditambah kapasitor ya teman. Ini kapasitornya kecil-kecil. Tambah kapasitor yang ukuran 2200 mikrofarad 16 volt. Nah, itu sudah mantap untuk stabil karena kan ada kabel yang cukup panjang. Oke, kita bongkar. Oke, kita akan bersihkan dulu.
sudah, kita akan masukkan nih kabelnya ini ke lubang yang sudah disiapkan. Nah, sebenarnya kalau teman pakai PSU seperti ini, pengen nekat nambang, saya sarankan untuk mengangkat komputer sendiri, kemudian untuk mengangkat VGA nya sendiri. Jadi ada 2 PSU ya teman-teman. Nah, kita akan cari tegangan ground dan 12 volt ya. Kita cari groundingnya. Oke, ini plusnya. Kayaknya yang bagus itu buat jalur tibur ya, tapi nggak dapat burnya. Kita ngakalinya gimana supaya nanti tidak mengganggu pemasangan. Oke, mungkin gini. Yang bagus kita bur kan. Nah, di sini kan sebenarnya sudah ada jalur. Oke, kita gunakan peralatan yang saya miliki saja. Nah, burnya sedang dipinjam. Ini juga bur teman-teman. Nah, ini alat bur yang canggih. Pastikan masuk klik depan mas. Wah, ini kurang besar, ini saja belum cukup. Oke, kita akan ganti. Nah, masuk kan. Oke, selanjutnya kita pasang kabel. Mana ini? Gimana Pak pasang kabel? Kita potong dulu biar nggak terlalu panjang.
sulit nih teman-teman masangnya. Nah, udah masuk, berarti kita akan solder. Perlu dibengkokkan. Oke, karena ini perlu solder yang cukup panas ya, ini untuk groundnya ya. Oke, sekarang kita akan cek apakah jalur yang saya pasang itu benar ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman langsung menghidupkan PSU nya kalau belum yakin bahwa jalurnya itu sudah. Nah, pakai multimeter. Kemudian saya colokkan ke kabel 12 volt ya, ini 12 volt saya cek, pastikan ini nyambung. Oke, mantap. Nyambung. Sekarang ke ground ini ya, pasang ke jalur ground, warna kabel warna hitam, kemudian saya klik tekan. Oke, intinya sudah beres. Sekarang kita akan pasang kembali. Berarti ini
supaya tidak terlalu keluar ini ya. Kita akan potong, kayak khawatirnya nanti konslet. Oke, untuk amannya kita kasih plester aja, plester plastik. Nah seperti ini ya, saya kasih plester supaya nanti khawatirnya karena terlalu timbul ya kabelnya. Oke, ini saya tarik. Kita akan pasang casingnya. Mantap ini kayaknya sudah aman ini untuk masalah power, sudah tutup mata lah untuk kabel power ya, nggak akan takut lagi untuk leleh. Ini bisa, kabelnya ini bisa menarik sampai 1200 watt, hanya digunakan 50 watt. Yes, aman. Nah, hati-hati teman-teman, bagi yang kabelnya kurang bagus itu nanti bisa merusak VGA, walaupun teman-teman itu menggunakan power supply yang bronze atau gold yang efisiensinya mencapai berapa itu, 80% ya, yang mendekati daya real. Nah, ini sudah saya hitung teman-teman ya, itu cukup ya, walaupun kondisinya, cuma saya nggak tahu ini fluktuasi tegangannya bagaimana. Oke, kita akan pasang di mainboardnya. Set. Oke, ini bisa dibuat berdiri. Mana ini? Kelihatan enggak ini? Kita ajuin lagi. Biar teman-teman ini yakin kalau ini itu bukan, saya bukan main-main ya.
Saya ini mencoba demi kepuasan para miner ya. Oke, ini akan saya coba untuk mining sampai jebol. Kalau sampai jebol ini saya nekat ini ya. Nanti saya akan review video selanjutnya ya, bagaimana hasilnya. Di sini oke, saya siapkan kabelnya. Oke, mantap. Sebelum saya gunakan, saya harus meyakinkan dulu bahwa racer ini saya tidak salah dan tidak terjadi konsleting ya. Oke, ini ya, ini sudah nyala teman-teman. Nah itu perhatikan, Windowsnya sudah loading belum itu? Ngeblek. Oh loading, cuma nggak kelihatan banget tuh. Nah itu ya, flashing system bus phone tidak ditemukan. Oke, biasanya itu kabel powernya yang belum begitu masang ya. Oke, saya akan cek tegangannya. Nih, saya cek dulu tegangannya nih ya, biar pada tidak penasaran. 12 volt ya. Saya akan pasang dulu kabel aslinya untuk memastikan bahwa saya memasangnya sudah benar. Jadi oke ya, udah benar kok. Oke, udah benar. Pasang. Oke, kita akan masang inti dari inti ya. Bismillah, semoga orang ngebul ya. Pastikan para tembaga dipinggirkan dulu, tidak konslet. Nah, ini ono kabel apa ya? Oke, intinya
terus kepasang lur. Saya lepas dulu, kita akan hidupkan. Bismillah. Wah, nyala teman-teman, nyala. VGA nya oke, mantap lur, bisa urip lur. Oke ya, ini mungkin tak matikan lampunya ya. Nah, coba ini. Tak kelihatan guys, ini weh. Jadi botengnya akan saya perbaiki dulu. Kabelnya nih biasanya. Ya lur, hasil karya. Mining cara barbar. Nah, bisa loading loh lur. Ini hasilnya, ini kabel ini sing disolder mau loh. Ini VGA nya harga 1,3 juta bekas bro. Ini udah loading bro. Komputernya pakai komputer Core 2 Duo, RAM 4 GB. Mainboard 4G41 ya, komputer jadul ini. Daripada nganggur di rumah, saya gunakan untuk mencoba miner ya, karena saya memiliki server miner sendiri sebenarnya. Nah, ini nanti akan saya gabungkan dengan pool yang sudah saya miliki. Nah, pool itu apa? Pool itu adalah tempat untuk memining secara bareng-bareng ya teman-teman. Karena kalau mining sendiri, membuat pool sendiri itu bisa tidak makan nanti ya, karena perangkat kerasnya mahal banget ya. Jadi tidak mungkin untuk mining sendiri, makanya gotong royong itu bermanfaat banget untuk para miner ya. Nah, ini kita akan cek apakah VGA nya itu ke detect lur. Nah, intinya kan itu, kita membuat kabel kayak gitu, ternyata kalau VGA nya nggak ke detect ya apa gunanya, berarti kan ada power yang nggak masuk. Bismillah, semoga saja metu lur. Nah, metu aku ya mumet iki. Tak baleni meneh lek nyul diri. Nah, ini ada device manager. Aduh, lambatnya. Bismillah. Dapat nih. Radeon masuk ya. Radeon RX 550 nih kalau nggak percaya nih. Ya. Nggak kelihatan sih. Maklum. Masuk toh. Jadi udah nggak ada masalah ini. Jadi kita akan coba nambang ini lur. Nah, ini udah mulai nambang. Yang saya gunakan perangkat lunaknya itu niche hash ya, nichehash.com. Misalkan teman-teman bisa nanti bisa melihat link di tempat saya lah. Ini mau saya gabung dengan pool yang sudah saya miliki, atau saya menggunakan satu wallet saja. Wallet itu sama dengan dompet, jadi wallet itu kalau dalam kehidupan nyata ya itu dompet ya, untuk menyimpan uang atau koin ya. Di sini kita, nah ini biasanya untuk yang nichehash ini yang saya seneng itu saya bisa menginstal plugin yang sudah disediakan oleh nichehash. Ini banyak sekali plugin yang tidak bisa saya install ya sudah. Intinya ini ada update, ini udah ada belum? Oh, ini nggak bisa. Oke, yang hitam-hitam ini yang bisa digunakan ya. Ini saya install pluginnya. Nggak tahu ini kayaknya kemarin nggak bisa diinstal sih.
pin March-nya itu ada 8 pin March. Nah, di sini dapat 0,238 sol per second. Nah, kadangkala itu tadi malam saya dapat 4,2 sol per second, atau dalam satu hari itu sekitar 9.000 ya teman-teman. Nah, karena tadi malam itu memang saya sengaja menggunakan kabel SATA seperti ini, lur yang dirubah menjadi 6 pin. Itu kan leleh ini kabelnya, leleh itu, makanya saya ganti menggunakan itu, saya solder lagi. Duh, malah ngeheng ini kayaknya baru pin March. Nah, di sini saya menggunakan afterburner ya. Oke, di sini sudah saya overclock. Nah, itu cuma saya overclock 100 MHz saja ya, untuk melihat panasnya itu seberapa ya lur. Nah, oke, wes kita lihat anunya aja ini ya dulu. Nah, bahwa intinya teman-teman, kalau teman-teman itu jadi kesimpulan dari video ini ya, saya harus buat kesimpulan nih supaya nanti teman-teman bisa memahami isi video. Yang pertama, teman-teman jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan kabel seperti ini ya. Atau biasanya kan kalau ada power eksternalnya di sini dicolokkan gitu toh, kemudian disambungkan ke molek atau SATA ya. Molek itu seperti ini teman-teman ya. Tak tunjukkan molek. Nah, colokan molek itu colokan yang lama. Seperti ini ya. Colokan SATA itu colokan yang seperti ini. Nah, ini maksimalnya hanya 25 watt teman-teman. Jadi jangan, kalau punya VGA yang nggak ada power eksternalnya ini itu teman-teman, itu TDP-nya udah lebih dari 25 watt, jangan sekali-kali pasang di mainboard. Nah, saya sarankan ya. Kemudian teman-teman jangan kalau mining seperti ini pasang aja di mainboard, kan ada jalur listriknya itu. Iya bener, tapi nanti MOSFET kalian itu ambiar, rusak karena terlalu berat bebannya. Bayangkan dimintai 5 watt setiap hari 24 jam, itu MOSFET-nya pasti akan hancur. Apalagi MOSFET yang cuma kaki 3 itu sudah tidak saya sarankan VGA ini dipasang di mainboard. Makanya teman-teman harus beli PCI riser seperti ini ya. Kalau tidak, wah nanti mainboard kalian tuh yang hancur nanti ya. Mungkin dalam 1 bulan udah rusak karena overheat sama over voltage dan over power ya. Ya kalau main game nggak apa-apa, karena main game itu tegangannya tidak terus-terusan ditarik dengan daya yang konstan ya. Jadi kadang naik 50 watt, kadang turun 20. Jadi kan bisa istirahat kalau model seperti itu. Tapi kalau mining nggak ada istirahatnya lur. Nah, sekali dapat berapa itu 50 watt dihajar, karena software mining itu memaksimalkan perangkat kerasnya sampai batas ambang yang kita inginkan. Kalau kita setting sampai maksimal ya sampai maksimal, loadnya itu sampai 100%. Oke ya. Oke, intinya ini bekerja lur. Saya akan coba sampai .co.id atau koit ya. Semoga saja nggak koit ini. Jadi coba ini betul-betul ya lur, ini saya mining, ini miner ini baru mining tuh. Softwarenya itu saya pakai NetHedge. Kemudian ini saya menggunakan VGA ya dari Asus 5RX 550 ya. Kemudian power supply-nya teman-teman Okaya. Wah, ini saya kan sultan, jadi saya belinya kan Okaya. Ini power supply saya beli mahal banget, yaitu 30.000 ya. Ini saya bekas belinya. Di sini ada 2 hard disk ya. Sebenarnya yang satu untuk booting, yang satu untuk OS ya. Saya enggak, karena kemarin saya males mau cari USB untuk install ya, akhirnya saya gunakan ini aja untuk install. Kemudian nah ini mainboard yang saya gunakan untuk mining. Yang pertama VGA saya gunakan untuk display. Nah, ini yang muncul di situ lur,
Nah, itu pakai VGA ini lur. Kenapa kok tidak pakai VGA internal? Ternyata BIOSnya itu nggak ada always enable VGA board atau bawaan, itu nggak ada di BIOSnya. Ini karena build up dari Lenovo. Jadi kalau build up itu memang settingannya rada apa ya, rada dirit, tidak seperti mainboard yang dijual ke kita ya, ke Indonesia itu wow, settingannya macam-macam itu, bisa menyeting seenak kita ya. Nah ini, nah, kalau nggak pakai VGA ini VGA-nya saya kasih ke PC Express karena ini tarian dayanya nggak terlalu besar ya. Nah, itu tujuannya hanya untuk menampilkan saja lur. Nah, tampilkan seperti ini. Nah, ini sudah menambang itu, sudah mulai menambang itu, connect, dapat job ini ya, new job receive ya. Ini ada tingkat kesulitannya ya. Oke, ini wes iso golek cuan lah. Nah, stabil lur di 3.700, halus lumayan lah. Ya, kadang-kala nanti kalau pas bejo-bejone pas harga naik itu bisa sampai dapat 9.000 ya, 9.000 per hari. Ya. Nah, sini buat inilah untuk khusus teman-teman ya, karena ini hanya sebagai sampel saja. Ini intinya saya hitung 4.000 per hari itu tetap saya dapat tetap dapat apa ya istilahnya, untung ya, walaupun untungnya sedikit ya nggak apa-apa. Jadi demi para sedulur penggemar mining di channel YouTube saya, ini saya buatkan khusus ya. Nah, intinya ini miningnya saya nggak tahu ini pakai apa ini, soalnya pakai BIM V3 ya, karena nah senengnya saya pakai NetJudge itu nanti akan cari yang kira-kira itu menguntungkan. Jadi kalau tidak menguntungkan nanti akan memindah ke pool yang lain. Nah ini jadi poolnya banyak banget nih lur. Nah, jadi saya senangnya itu, jadi cari yang paling bisa menghasilkan. Nah ternyata perangkat lunak ini itu mencari yang menghasilkan ini, walaupun aku untuk 4.000 per hari ya wis ora apa-apa. Nah, ini ya, ini VGA-ne kita modifikasi wis genah. Ora panas lur. Ini kabelnya wis ora panas ora kaya mau lur. Ora bakal leleh ini. Asik ini. Nah, oke. Karena kalau sampai leleh ya bahaya, bisa terbakar. Oke. Sampai di situ ya lur. Kalau mau tanya-tanya ya silahkan. Cara nambang, cara barbar itu seperti ini ya. Si VGA-ne wis regane larang kayak kursi dino entuk pira kuwi mau? 4.000-an ya, 4.000 ping ke sesasi berarti kan cuma berapa? 120.000 ya lur. 120.000 nanti mau balik modal itu sekitar 1 tahun ini baru modal lur. Tapi enggak apa-apa, lumayan ya, lumayan. Saya beli VGA ini ya minimal ono ijole lah, ada gantinya nanti. Ini saya akan hidupkan 1 kali 24 jam lur. Ya. Kecuali kalau mati listrik ya. Wes ini guru 5 second buat tok. Ora apa ya bikin kepala pusing berbi ya. Nah, wes. Gitu ya lur. Jangan lupa lur subscribe dan like, serta jangan lupa hidupkan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.